Oke, selamat pagi ya. Hari ini kita akan bahas topik yang menarik hari ini sebenarnya manajemen spiritual, begitu ya. Ini materi yang khusus di kampus Sada Dharma sebenarnya ya. Mungkin di kampus-kampus yang lain Anda tidak ketemu mata kuliah ini, karena ini mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang unik lah di Sada Dharma, gitu ya. Ada hal yang menarik di manajemen spiritual ini ya, begini. Ada kalimat dua kan, kalimat manajemen dan kalimat spiritual kan, kira-kira gitu ya. Kalau manajemen secara umum udah Anda pahami lah, nanti kita perdalam lagi. Tapi ada kata spiritual di sana. Ya, spiritual. Menurut mahasiswa kalau mendengar kata spiritual itu apa yang ada di benak kepala Anda itu apa? Apa yang Anda pahami tentang spiritual? Tentang keagamaan, Pak. Ya, Pak. Keagamaan. Oke, lagi. Dikaitkan dengan ritual tertentu, Pak. Dikaitkan dengan ritual tertentu. Lagi? Saya, Pak. Ya. Konsep memahami diri sendiri, alam semesta, dan penciptanya. Oke, ya. Selalu isi sang pencipta ya. Kira-kira gitu. Ada yang lain mendengar kata spiritual di sana, ya. Memang pemahaman orang umum ya, spiritual itu selalu dihubungkan dengan konteks agama. Ya, kita tidak bisa menghindar dari itu. Di mata kuliah ini pun juga kita akan membongkar spiritual itu, tapi bukan dalam arti agama, dalam konteks nilai-nilai kepercayaan. Tidak seperti itu ya. Kita akan bingkai spiritual itu begini. Kita akan bedah ya. Spiritual itu pada dasarnya adalah spirit. Tahu spirit ya? Tahu spirit? Kekuatan, Pak. Kekuatan lagi? Kekuatan tenaga. Apa? Kekuatan tenaga. Lagi? Sulasmi? Energi. Apa Sulasmi? Energi, Pak. Energi. Lagi? Ada yang mau sumbangsi nggak? Spiritual. School of Economic with Spiritual Insight. Nah, gara-gara gitu kan tagline kita tuh. Spiritual. Tindakan manusia, Pak. Apa tadi? Tindakan manusia. Tindakan manusia. Ada yang sumbangsi yang lain? Panji atau Panji? Panji mungkin. Dian, Santika. Nalar mungkin, Pak. Kita gini ya. Spiritual itu pada dasarnya spirit itu artinya semangat gitu. Semangat untuk apa? Untuk melakukan sesuatu. Ada di Bali itu bisa disebut sebagai taksu. Taksunya Bali, spirit Bali. Ada juga yang bilang roh, kira-kira gitu. Kita batasi ya. Spiritual itu bisa disumbangkan oleh agama yang Anda tadi sebutkan itu. Cuma agama kita akan batasi di sini ya. Agama yang kita akan bicarakan di manajemen spiritual itu adalah bukan Tuhan dalam arti personal. Kita tidak akan bicara masalah Tuhan dalam arti yang personal ya. Tahu makna Tuhan dalam arti personal? Yang mengarang Tuhan itu siapa gitu loh, Pak. Kayak menggambarkannya seperti apa secara pribadi, tapi secara umum. Nah, saya akan menukik pemahamannya Bayu. Itu benar ya. Yang kita akan bicarakan di spiritual adalah ketuhanan, bukan Tuhan secara personal. Biar kita tidak berdebat masalah Tuhan secara personal. Contoh ya, saya kasih contoh Tuhan secara personal ya. Di Bali Tuhan disebut sebagai Ideo Sayang Widiwaso. Itu personal itu. Mungkin Bayu yang Muslim dia menyebut Allah itu personal itu. Mungkin Firman menyebut Yesus itu personal itu. Kita tidak akan menyebut itu. Kita akan sebut di dalam spiritual itu ketuhanan, bukan Tuhan. Bisa dipahami ya? Kita batasi spiritual itu dalam arti
bukan Tuhan secara personal, tetapi ketuhanan. Bisa dibedakan ya kata Tuhan dan ketuhanan ya? Bisa ya? Halo? Halo bro? Masih nyambung ya? Depan mandi. Hidupin gitu. Oke, ya tadi gini lah. Kamera. Apa? Dulu pasti belum mandi. Ih, kau kelihatan kok. Halo, masih bisa gabung ya? Masih dengar suara saya ya? Bapak mulai macet Pak. Bergema, Suaranya, macet Pak. Mulai Pak. Ya, Bergema Pak suaranya Pak. ya. Sekarang sudah bisa dengar ya? Bisa ya? Bisa ya? Tes. Halo bro. Halo Bayu. Ani. Ari. Bisa dengar ya? Cantika. Okta. Bisa Pak. Ya. Putus-putus suaranya Pak. Putus ya? Ya, karena mungkin Tuhan lagi marah sama kita bicarakan di hari ini soalnya ya. Ya, kita bercanda-canda aja ya. Didengar ya? Bisa dengar ya? Bisa? Udah Pak. Ya. Nah, itu ya, spiritual itu nilai-nilai yang bisa disumbangkan oleh agama itu sendiri. Cuma agama, kita akan bicara ke depan bukan dalam arti Tuhan personal, tetapi Tuhan secara universal kita akan bicarakan. Ya, artinya yang kita akan bicarakan adalah ketuhanan, bukan Tuhan. Ketuhanan lebih kepada sifat, lebih kepada karakter, lebih kepada nilai-nilai daripada Tuhan itu. Bukan Tuhan secara personal, tetapi Tuhan secara universal. Kira-kira begitu. Paham maksud ketuhanan yang ketuhanan ya? Mungkin Bayu paham Bayu ketuhanan itu apa Bayu? Ngerti Pak, paham Pak. Kalau ketuhanan yang seperti Bapak bilang tuh ya tidak merujuk ke satu nilai, ke satu nama, ke satu sifat, tapi lebih dari satu sifat, satu nama, pokoknya yang tidak terdeskripsikan oleh satu orang. Ya, gini, ketika kita berbicara masalah Tuhan bukan dalam arti personal, ya, tetapi ketuhanan yang kita akan bicarakannya. Di sana kita akan berbicara masalah tanggung jawab sifat-sifat ketuhanan, bukan membuktikan Tuhan. Bisa ngerti ya? Bisa paham ya? Agak berat ini masalahnya ngomong Tuhan ini. Bisa ya? Iya. Sip ya? Paham ya? Sip Pak, sip. Yuli, bisa paham Yuli? Ya Pak. Nah, sekarang coba saya tanya ya. Pertanyaannya begini Yuli, untuk mengetes saja. Siapa Tuhanmu Yuli? Jawaban Yuli apa? Ide Sang Yang Widi. Itulah personal maksud saya. Paham ya? Paham ya? Paham Pak. Saya tanya lagi Bayu, siapa Tuhanmu Bayu? Allah. Itu Tuhan dalam arti personal. Kalau dalam arti luas, Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta alam. Ngerti ya? Ngerti maksudnya ya? Kita tidak akan berdebat masalah Tuhan secara personal di mata kuliah manajemen spiritual. Paham ya? Kalau itu kita perdebatkan, kita tidak akan selesai. Kita akan selalu bertentangan dengan Bayu. Yudi tidak akan paham dengan Bayu gitu, karena yang dibicarakan personal.
Deal ya, paham ya? Bisa Dian bisa diterima ya, Cantika bisa diterima. Sorry ya, banyak hantu di internet ya. Ambil. Sini ambil. Dia Kak Bayu pakai eyelash ya? Bayu pakai Iya eyelash. nih. Halo, masih bisa dengar ya? Tadi hilang, Pak. Ya tadi. Iya, Pak. Sekarang bisa. Ini Tuhannya lagi bercanda, dia colek-colek saya. Bapak bercandaan sama Tuhan, sembuhan hilang namanya. Itu tinggal nama aja. Kita akan bicara candanya Tuhan bagaimana ke depan, ya, lucunya Tuhan bagaimana Tuhan melawan, kira-kira gitu. Ya, adalah arti ketuhanan ya. Lagi sekali saya ulangi, manajemen spiritual ya akan banyak diisi oleh nilai-nilai agama itu sendiri. Tapi nilai-nilai agama yang bersifat universal, bukan dalam arti Tuhan personal. Kira-kira gitu. Tapi di awal kita akan bedah Tuhan secara personal, kita biar lebih paham, lebih dalam. Biar perdebatan kita lebih asik. Kira-kira begitu. Ya. Nah, menurut Anda, kalau diisi kata manajemen di depan spiritual itu, bisa nggak Anda narik suatu kalimat? Manajemen spiritual itu apa? Kira-kira gitu. Oke, manajemen semester 1 Anda sudah dapat, semester 2 sudah dapat, semester 3 sudah dapat. Sekarang isi kata spiritual yang tadi saya tawarkan pemahaman itu. Menurut Anda, manajemen spiritual itu apa? Bisa nggak kita diskusi? Siapa mau ini ada pendapat? Mungkin kadek Dana Kris. Kadek Dana Kris. Atau Yuli Gede Parmayase. Bisa nggak berikan sumbangsih sedikit? Atau Cantika, silakan. Menurut Cantika, manajemen spiritual itu apa? Bisa nggak? Halo? Devi, masih gabung Devi? Masih. Ya, bisa nggak Devi narik apa menurut Devi? Tadi saya sudah ngoceh tentang spiritual. Manajemen Anda sudah paham dari semester 1. Coba ditarik Devi. Menurut Anda manajemen spiritual itu apa Devi? Manajemen yang tidak hanya menjanjikan suatu pencerahan yang bersifat individual. Oke. Ada yang lain? Itu pemikirannya Devi. Bisa juga dijadikan suatu alat bisa juga dijadikan sebagai suatu alat keuntungan gitu, Pak. Keuntungan ya. Pemikiran tidak ada yang salah, nanti kita simpulkan. Ada yang lain sumbangsih? Saya, Pak. Apa mau ini? Bayu, silakan Bayu. Saya. Ya Bayu. Cara manusia memanajemenin dirinya sendiri berdasarkan spiritual. Manajemen diri sendiri berdasarkan spiritual. Nah, spiritual di sana apa maknanya Bayu? Maknanya seperti kayak keagamaan gitu, Pak. Atau enggak bisa juga spiritual. Jadi spirit asli dari manajemennya tuh. Benar-benar ilmu aslinya atau apa ya? Ajaran asli dari manajemen. Oke, ya. Ada yang lain? Gede Ardana mau sumbangsih Gede. Menurut Gede apa? Okta, Ya, Okta, silakan Okta. manajemen spiritual itu kalau menurut Okta sih sebenarnya cara orang untuk mengatur dirinya sendiri dengan rasa semangat kayak gitu. Oke, ya. Ada lagi yang lain? Ada nggak dapat kata yang ringkas? Mungkin 2 kata aja lah, biar nggak ruwet-ruwet. Cantika mungkin dia, Angga, Gede Ardana mungkin. Inner spirit. Inner spirit. Ya. Nah,
Saya kasih dua kata ya. God governance, kira-kira gitu. Kalau di teori itu kan ada good governance, kan? Good governance, tata kelola yang baik. O-nya yang satu dikurangi saja, God governance. Kan sederhana kan? Teori yang dulu ada terkenal teori good governance. Itu bahasa lain daripada manajemen. Tata kelola yang baik. Good itu kan O-nya 2 kan? Kalau O-nya kita kurangi jadi 1, itu jadi God ya. God governance. God governance itu good governance. Kira-kira begitu manajemen spiritual. Jadi bagaimana nilai-nilai ketuhanan itu kita implementasikan ya, kepada manajemen di suatu perusahaan. Kira-kira begitu. Ya, God governance to good governance. Kira-kira gitu. Good to God. Kira-kira begitu. O-nya saja dikurang. Good itu di buang O-nya lagi 1 itu jadi God ya. Kira-kira begitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa. Paham ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, saya akan ke belakang dulu ya, mundur jauh ke belakang ya, tentang nilai-nilai ketuhanan ya. Di sini ada yang Kristen nggak? Ada masalah Kristen, ada yang firman mungkin ya? Firman aja, Pak. Firman, teman Kristen Bayu, ada teman Muslim, mungkin Cantika, Hindu. Ada yang Buddha nggak di kelas ini? Saya juga, Pak. Buddha siapa Buddha? Saya keturunan sih. Buddha. Tionghoa ada nggak Tionghoa? Nggak ada, Pak. Nggak ada Tionghoa. Ada yang ateis nggak? Saya Ada, pernah Pak. jadi ateis SMP. Kita anak ateis. Ya. Kita ada perwakilan lah. Ya, saya akan tarik ke benang merah itu ya. Benang merah dari awal sampai ke sekarang. Biar Anda paham nilai-nilai ketuhanan itu dalam arti yang bukan arti yang sebenarnya, bukan dalam arti yang sesungguhnya, tapi dalam arti ilmiah. Kita akan gini, kita akan metodologikan Tuhan itu. Bukan dalam arti kepercayaan, tapi sebuah metodologi. Kita akan ilmiahkan, kita akan nalarkan ketuhanan itu. Kita akan imankan ketuhanan itu. Artinya begini, manajemen spiritual dasarnya adalah menalarkan iman dan mengimankan nalar. Kira-kira gitu. Manajemen adalah basisnya nalar, rasional. Tuhan adalah iman. Terus manajemen spiritual adalah menalarkan iman dan mengimankan nalar. Kira-kira gitu. Bisa dipahami ya? Suaranya Bapak kurang jelas. Kurang, Pak, karena kurang jelas suaranya. Bicara ya. Nah, gini. Bila manajemen itu adalah nalar, maka spiritual yang disumbangkan oleh nilai-nilai jamaah itu adalah iman. Jadi, manajemen spiritual adalah menalarkan iman dan mengimankan nalar. Iya, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Itu saya ambil dari buku Profesor Suseno, Romo Suseno, orang Katolik. Ya, bukunya judulnya Nalar Tuhan. Anda baca buku itu. Ya, seorang Katolik Ortodoks, seorang guru besar asal Jerman yang bermukim di Indonesia, jadi guru besar. Sering kok muncul di televisi. Ya, dia bilang begitu. Saya ambil kalimat itu dari bukunya beliau. Ya, dia bilang gini.
menalarkan iman dan mengimankan nalar. Artinya apa? Artinya ke depan kita tidak akan membuktikan Tuhan itu, tetapi kita akan berbicara tentang tanggung jawab daripada ketuhanan. Bukan pembuktian, tetapi mempertanggungjawabkan perilaku Tuhan kepada diri kita sendiri dan lingkungan. Itu inti daripada ketuhanan. Bukan Tuhan dalam arti personal. Paham ya? Ini agak berat ini, agak filsafat saya ngomong sedikit ini, tapi filsafatnya ngawur ini. Bisa, Cantika bisa ngikuti ya? Mungkin Ari, Aryani bisa ngikuti ya? Angga bisa ya? Bisa. Ini agak berat ini kalimat ini. Bisa sih, dikit, Pak. Bisa ya? Bisa ulang kali sekali ya? Menalarkan iman dan mengimankan nalar. Logikanya Kalau bicara kayak gitu, Pak. Ya, Bayu, bagaimana Bayu? Kalau Bapak bilang tadi kan menimani nalar, menalarkan iman. Berarti seolah-olah semuanya itu ada di pikiran kita dong. Beda-beda dong setiap manusia. Tidak apa-apa. Karena beda-beda nalar kita. Tidak apa-apa. Semakin berbeda, semakin bagus. Itulah yang menyatukan kita sebagai manusia. Apa yang menyatukan kita sebagai manusia? Perbedaan. Itu di agama, itu nilai-nilai ketuhanan. Paham ya? Itu bagus itu pertanyaannya Bayu. Iya, Pak. Buku itu bilang begitu. Itu akan membuat kita berbeda, tetapi perbedaanlah yang menyatukan kita. Kira-kira gitu. Apa yang menyatukan Okta sama Bayu? Perbedaan. Apa yang menyatukan Okta sebagai seorang Hindu dan Bayu sebagai seorang Muslim? Perbedaan. Bisa diterima ya konsep perbedaan itu ya? Bisa, Pak. Kan itu juga tertera di dalam Pancasila. Itu juga Berbeda-beda tertera di Pancasila, itu juga tertera di Weda, itu juga tertera di Al-Quran, itu juga tertoreh di Perjanjian Lama dan Baru. Itu juga yang dibicarakan sama orang ateis. Itu juga dibicarakan di Buddha, itu juga dibicarakan di Tionghoa. Kira-kira begitu. Ya. Paham ya? Sama dengan kalimat gini. Mengilmukan agama dan mengagamakan ilmu. Bisa dipahami ya kalimat yang sulit itu ya? Bisa diulang, Pak. Mengilmukan agama dan mengagamakan ilmu. Bisa ya? Saya kasih contoh cepat-cepat. Contoh, Bayu dan Okta mempunyai hubungan sama sepasang kekasih. Bagaimana Bayu mengoktakan dan Okta membayukan, kira-kira itu. Kalau begitu sesuatu yang sulit sih. Membayukan Okta dan mengoktakan Bayu, kira-kira. Paham ya? Sulit Pak kalau pakai manusia, Pak. Coba yang lain, Pak. Kayak apa gitu yang bisa ya. Mencantikkan Bayu dan membayukan Cantika. Paham ya? Kalau nama saya Dharma, mendarmakan Okta dan mengoktakan Dharma. Saling menerima maksudnya Pak Nge? Saling menghargai. Terang apa yang muncul kan di sana bagusnya kan, semakin seni dia kan. Silakan Anda menafsirkan dan penafsiran itu semakin berbeda, itulah yang semakin menyatukan kita. Intinya sebenarnya mengubah sih, mengubah. Intinya apa? Bayu Intinya mengubah, Pak.
Kalau di bukunya Prof. Suseno bilang memahami, lebih memahami. Lalu si botak dari Tajun bilang begini, lihatlah ke dalam dirimu sendiri, jangan ke orang lain. Kira-kira gitu. Ya, si botak dari Tajun tuh, Gede Prano maksudnya. Lihatlah ke dalam. Kira-kira gitu. Oh, itu berarti sama seperti ada kan kalimat yang gini tuh Pak, kayak memanusiakan manusia. Yang kayak gitu maksudnya Pak ya? Ya, memanusiakan manusia, lebih memanusiakan manusia. Kira-kira gitu. Menalarkan imam dan mengimamkan nalar. Mengilmukan agama dan mengagamakan ilmu. Itu gitu manajemen spiritual, spiritnya ada di sana. Nak Bali ngomong taksunya ada di sana. Orang Muslim bilang mungkin kalifahnya mungkin ada di sana. Kira-kira begitu. Ya, khilafah dan khalifah kira-kira. Ya, paham ya? Yuli bisa paham Yuli. Bagaimana Yuli menyulikan siapa di sini? Kadek Dena dan mendenakan Yuli. Contoh aja lah. Ya. Paham ya? Paham Pak. Bisa dilanjutkan ya? Bisa, Pak. Ya. Menggeleng ya, jangan mengangguk ya. Di manajemen spiritual ya. Tujuan Anda menggeleng nih. Menggeleng itu artinya apa? Ya atau Takjub. tidak? Tidak tapi takjub dan masuk akal nggak masuk akal gitu. Kalau di Indonesia menggeleng itu tidak artinya. Kalau di India menggeleng itu ya artinya. Coba Anda nonton film India. Ya geleng ya artinya. Pernah nonton film India? Geleng ya artinya tidak. Di Indonesia Ya. Ya auto pernah kira Ya, kan? Contohlah Anda dipicu mungkin sama pacar geleng itu artinya nambah lagi itu artinya. Paham ya? Karena apa? Bisa kita tafsirkan bermacam gitu. Itu yang membuat kita di manajemen spiritual itu menjadi indah, kira-kira begitu. Ya, sehingga mahasiswa saya ajak berpikir yang merdeka lah, kira-kira begitu di manajemen spiritual. Gak pernah ya. Gak tubuh gak pernah. Kira-kira begitu bahasa manajemen spiritual. Ada spirit di sana. Kalau Anda baca bukunya yang paling bagus itu bukunya Max Weber, ya dia bilang begini. Etika Kristen dan semangat kapitalisme. Dia bilang. Jadi moral itu bisa disumbangkan oleh agama Protestan. Kira-kira gitu. Itu di dalam bukunya yang terkenal dalam buku Max Weber. Di sana itu buku yang melahirkan etos kerja bagi bukunya filsafat. Jadi nilai-nilai semangat kerja dalam manajemen itu bisa disumbangkan oleh nilai-nilai spiritual gitu. yang datang mungkin dari nilai-nilai agama. Kira-kira begitu. Paham ya? Deal ya? Deal ini. Paham? Benar paham. Ya, paham lah dikit-dikit, Pak. Nilai yang benar, nilai agama itu selalu nilai yang benar kan? Nilai yang benar untuk mencari kebenaran, bukan untuk pembenaran. Paham kalimat yang sulit itu? Paham Pak. Banyak juga contohnya Pak. Ya, kayak contohnya. Paham ya? Saya contoh gini. Sebagai contoh ini ada mundur dari abad yang sebelum Anda lahir lah, sebelum ada manusia sedikit mundur ya. Di bukunya begitu. Misalkan
ambil dari bukunya si Jonathan Black, karangan Jonathan Black. Judul bukunya Esoteris, Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Itu buku yang bagus sekali untuk dibaca. Di sana Anda akan membaca sihir, Anda akan membaca magic di sana. Zaman dulu sihir magic itu ilmu pengetahuan. Sekarang namanya sihir itu namanya manajemen spiritual, manajemen strategi gitu. Zaman dulu namanya sihir, ada nenek sihir. Ya, ternyata nenek sihir itu juga ilmu pengetahuan dulu. Nah, balik orang leak. Dulu itu leak itu ilmu pengetahuan. Coba Anda datang ke museum Buleleng, itu ada buku leak. Anda kepingin jadi leak putih, leak hitam, ada itu. Mantranya ada, tata caranya ada. Kan ilmu pengetahuan jadi dulu itu. Gitu. Ya, jadi pengetahuan itu menarik sekali untuk dibaca. Asalkan mundur ya ke belakang ya. Mundur ke belakang. Begini aja. Belajar manajemen spiritual itu belajar dunia kegelapan menuju sesuatu yang terang. Sama kayak Anda ini. Anda kuliah hari ini kan, kuliah itu dunia gelap loh. Benar ya, dunia gelap ya. Sepakat ya, dunia gelap ya, kuliah ya. Benar ya. Anda penuh dengan kegelapan pada waktu kuliah. Makanya Anda nanti akan memakai baju toga. Toga itu kan warnanya hitam. Simbolnya baju toga itu warnanya hitam. Itu maksudnya Anda lagi masuk ke dunia yang gelap. Ya, di kampus itu dunia yang gelap. Di kampus Anda akan memakai otak kiri Anda untuk berpikir. Ya, setelah Anda tamat, baru Anda teori itu Anda pindah ke otak kanan. Itulah simbol wisuda. Ya, tali dari kiri dipindahkan ke kanan. Dengan topi yang begitu runcing di topi toga itu. Dengan sudutnya ada 5 sudut. Sudut itu namanya sudut pandang. Nah, semakin berbeda, semakin bagus. Karena itu makna toga, itu makna kuliah kampus. Anda masuk ke dunia yang gelap, menuju nanti dunia yang terang, nanti di semester 8 Anda akan terang. Pada waktu Anda di wisuda itu dunia terang di sana. Setelah Anda tamat wisuda, Anda akan implementasikan teori itu di lapangan. Anda akan bertemu dengan cahaya, kira-kira begitu. Itu makna toga, itu makna sejarah toga, togis. Orang Portugal bilang itu budaya-budaya orang Spanyol, orang Yunani. Dari di sana lah lahirnya sejarah intelektual. Kalau Anda baca itu simbol toga. Ya, toga itu. Jadi gelap, manajemen spiritual tidak begitu. Ya, dari gelap menuju suatu hal yang terang. Bisa dipahami ya, kasih contoh makna toga saja lah. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, mungkin banyak mahasiswa yang tidak paham ya toga itu apa, ya kenapa warnanya hitam, ya kenapa topinya runcing-runcing 5, kenapa ada benang pindah dari kiri ke kanan. Ya, itu simbol penuh dengan nilai-nilai spirit. Ya, kenapa ada benang lenteng di topi itu, kenapa dipindah dari kiri ke kanan, kenapa para hakim memakai baju toga juga pada waktu menyidangkan orang. Ya, dalam rangka satu, mencari kebenaran, bukan pembenaran. Nah, di kuliah manajemen spiritual kita akan bongkar itu kebenaran-kebenaran itu. Bukan mengangguk dengan kebenaran itu. Kita bongkar ya, kita akan geleng itu kebenaran itu. Kenapa? Karena kebenaran itu kan berbeda. Di otaknya Bayu, kebenaran akan berbeda dengan di otaknya kita. Akan berbeda dengan di kepalanya kita. Akan berbeda dengan di kepalanya Panji. Berbeda juga di kepalanya Desi. Di Yuli juga akan berbeda. Ya, semakin berbeda, semakin runcing, semakin bagus topi toga. Ya, makanya pada saat itu sudah Anda akan lempar topi itu, simbol kegembiraan, simbol dunia yang sudah terang. Kira begitu. Bisa ya, bisa dipahami ya? Bisa? Bisa, Pak. Oh, saya sudah cerita banyak itu sejarah toga, sudah cerita ya. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan nggak? Sampai sana dulu. Okta, ada pertanyaan Okta? Enggak sih Pak, paham. Belum ya? Nah, contoh cepat-cepat ya. Contohnya gini-gini.
Jadi saya janji kita akan kembali ke dunia yang lampau dulu ya. Dulu sebelum agama-agama itu muncul, agama-agama sekarang 5 besar agama itu di dunia itu, awalnya itu dari sejarah peradaban manusia itu dikenal dengan adanya nama agama Aseli. Pernah dengar ya agama Aseli ya? Enggak. Agama Aseli itu ya, penghayatannya, ya, bukan kepercayaan, penghayatannya. Ketika saya berbicara masalah ketuhanan, kita akan berbicara masalah penghayatan sifat-sifat Tuhan, bukan kepercayaan, bukan keyakinan. Kita batasi ya, penghayatan. Di agama Aseri bilang begini, bahwa semua benda mengandung roh. Dan prakteknya di Bali itu masih ada sampai hari. Batu itu Anda sembah, batu ngoyong-ngoyong Anda bebedin, Anda bilang, oh, macan melingkih gitu. Itu praktek Aseri itu. Jauh sebelum Hindu lahir ada namanya agama Aseri. Penghayatannya bahwa seluruh benda itu ada spiritnya kira-kira gitu. Ya, Anda menghayal ketika zaman Aseri kalau ada HP, mungkin saja ada peta Google mungkin pada saat itu. Sayang Google baru lahir saat ini kira-kira gitu kan. Itu Aseri ya. Ya, habis Aseri berpindah ke Hinduisme. Penghayatan orang Hinduisme segala-galanya adalah satu. Mungkin gitu saja kan? Paham ya? Penghayatan itu segala-galanya adalah satu. Gitu dia. Habis itu ditentang dengan para dewa-dewanya yang banyak itu. Segala-galanya adalah satu itu yang bersifat universal. Agama yang Hindu itu dipersonalkan banyak sekali. Ada Krishna, ada Siwa, ada Ganesha, ada Lakshmi. Di teori itu namanya agama bakti. Ketika Tuhan itu dipersonalkan, maka lahirlah namanya agama bakti. Ya, ada nyembah Siwa, ada nyembah dan lainnya itu cikal bakalnya ada di sana. Ya, setelah itu ditentang oleh namanya Buddhaisme. Di India juga lahir. Buddhaisme mencoret dewa-dewa itu. Nah, penting ada dewa-dewa. Jadi kualitas diri bisa mencapai suatu kesempurnaan ya melalui memotong roda sebab dan akibat. Ya, roda karma pala itu dipotong sama seorang Buddha. Dan itu menarik itu. Kalau di Hindu ada sebab, ada akibat. Di Buddha tidak. Buatlah sebab tanpa ada akibat. Anda akan menyatu itu dengan tujuan. Ya, habis itu agama Buddha melahirkan Tionghoa. Aliran Tionghoa. Tionghoa itu bilang begini, untuk mencapai suatu tujuan, kita harus akrab dengan para leluhur kita. Itu teman-teman Tionghoa, penghayatan. Habis itu lahirlah paham dualisme. Yin Yang. Yin tidak ada hubungannya dengan Yang. Dia berdiri sendiri. Dengan cara apa mereka berdamai? Dengan cara perang mereka berdamai. Contoh, praktek dualisme ya. Krishna di dalam film Mahabharata dan Sangkuni di film Mahabharata itu menerapkan teori dualisme. Kira-kira begitu. Ya, kebenaran tidak ada hubungannya dengan kejahatan. Itu dualisme. Dia berdiri sendiri. Di sana lahir namanya teori teodesi. Kira-kira. Teodesi bilang begini. Kejahatan manusia tidak ada hubungannya dengan kebaikan Tuhan. Ya, karena Tuhan Maha Pemaaf, maka kita manfaatkanlah kebegoan. Itu tambahan saya. Kita ngomongin rasional. Paham ya? Habis lahir dualisme, lahirlah agama yang paling terakhir, yang paling hebat, yang paling nyintik, namanya Abrahamistik. Abrahamistik itu akan melahirkan Kristen dan lahir namanya Islam. Dengan sosok hebatnya namanya Yahweh. Kira-kira begitu. Ya, sampai hari ini ya mereka masih
Itu agama yang terakhir, yang agama yang berbeda dengan agama-agama sebelumnya. Ya, Yahweh memutus Yesus di Kristen. Yahweh untuk memutus tidak ada wahyu di sana, tapi ada penunjukan dengan mutunya. Tiada Tuhan selain Allah. Kira-kira yang lainnya tidak berlaku. Itu model sintesis yang akhir daripada sebuah agama. Perjalanannya ada di sana. Anda harus baca tuh buku-buku sejarah peradaban itu kira-kira. Yang terakhir itu Abrahamistik. Saya asik dengan Abrahamistik ya, dengan perang salib yang terkenal, perang antara Kristen sama Islam yang membuka jalur perdagangan di Eropa sampai hari ini. Itu kan akibat adanya perang salib. Terima kasih kepada adanya perang salib membuka jalur perdagangan di Eropa ya, dengan pusatnya ada di Jerman. Tapi nilai-nilai kebenaran yang tadi saya sebutkan itu sampai hari ini masih melekat di dalam tradisi, di dalam adat, gitu kira-kira begitu. Ya, bahkan diimplementasikan dalam bentuk manajemen. Itu yang kita akan bicarakan. Ya, oke, sampai sana dulu bisa dipahami ya. Saya sudah cerita jauh sekali ini di belakang. Saya yakin Bayu itu Abrahamistik. Pernah dengar kata Yahweh enggak, Yu? Pernah, Pak. Yahweh itu kan gini di Kristen, kalau di Islam itu apa ya namanya? Abraham. Ya, di atas Abraham. Gininya namanya Abrahamistik. Tapi Bapak tadi bilang ajaran yang membawa ajaran terakhir gitu katanya. Siapa tadi? Yahweh. Itu dari agama. Sebagai antitesis dari agama-agama yang sebelumnya. Dia berbeda sekali pendekatannya dengan agama yang lain-lain. Tidak ada simbol di sana, tidak ada dewa-dewa di sana, tidak ada dan lainnya gitu. Dia muncul, diutus sendiri. Kira-kira gitu. Sungguh perbedaan yang bagi saya asik itu. Kalau ditarik ke ilmu pengetahuan, sama saja sebagai tesis, lahir antitesis atau melahirkan sebuah sintesis yang baru. Kira-kira gitu. Tapi hari ini kebenaran agama masih berhenti di Abrahamistik. Kira-kira gitu. Dunia sudah sepakat, kita berhenti di sana. Dengan tahun 2002, PBB melahirkan etika global. Semua agama sudah sepakat yang namanya membuat etika global. Itu baca ya di bukunya si Han Q, kalau nggak salah judulnya etika global. Kira-kira gitu. Ya, jadi Tuhan secara personal sudah tidak relevan kita perdebatkan. Tetapi ketuhananlah yang kita akan perdebatkan. Kira-kira begitu. Ya, agak lebih menarik ya. Ya, ada Mazda juga disebutkan. Oh, Mazda itu hanya orang Israel, itu namanya Mazda. Di Indonesia dijadikan merek mobil. Dia nggak marah tuh. Kira-kira begitu. Kira-kira gitu ya. Menarik kalau bicara masalah tentang ketuhanan, tidak akan berhenti. Ya, sepakat ya. Kita ke depan tidak ngomongin Tuhan secara personal ya. Hari Krishna itu agama bakti itu. Dia memuja Krishna. Itu sekarang berdebat di Bali itu. Hari Krishna, saya bawa kalau diturunkan dari teori itu termasuk agama bakti, dia bakti kepada Krishna. Universalnya sendiri. Kira-kira begitu ya. Teori. Seharusnya berhenti perdebatan di Bali. Itu dengan bilang saja segala-galanya adalah satu. Kan gitu orang Hindu kan, orang bijaksana menyebutkan dalam banyak nama gitu, orang satu kan gitu saja kan. Penghayatannya segala-galanya adalah satu. Dan saya sudah sebenarnya dengan kalimat yang sederhana. Ya, cuma jeleknya kita sering memakai agama sebagai alat pembenaran. Agak susah diperdebatkan. Ya, saya dengan berdebat dengan Bayu tidak akan selesai lagi berdebat masalah kepercayaan itu. Kira-kira gitu. Ya, lebih baik kita berbicara tentang penghayatan. Kira-kira gitu. Ya, selesai sudah perdebatan. Clear ya? Jelas ini bisa dipahami ya? Ada aneh gitu ya? Paham ya? Ya, itu tanda-tandanya Tuhan ya. Jadi kebaikan Tuhan tidak ada hubungannya dengan kejahatannya Okta.
Ya, kemahamuliaannya Tuhan tidak ada hubungannya dengan kebijakannya Bayu. Tidak ada hubungannya. Ya, ya. Tuhan itu sering bercanda ya. Itu ya. Tingginya Cantika tidak ada hubungannya dengan maha besarnya Tuhan. Ya, karena Cantika kan pendek, kan? Tidak ada hubungannya lah. Kita canda-canda saja gitu. Ya, nah itu dibilang itu cara-caranya banyak sekali. Bisa dipahami nih, agak berat ini manajemen spiritual ini loh. Bisa Pak, asalkan kita bawanya pakai ke logika, jangan bawanya pakai kepercayaan kita masing-masing, pasti jadinya bisa dipahami. Menalarkan iman dan mengimankan nalar. Selesai dah urusan manajemen spiritual. Ya, anak Bali taksu. Makanya anak Bali malah pelinggihan taksu. Taksu kan spirit. Kalau kepingin jadi bupati, sering-sering sembahyang di pelinggihan taksu ya. Bilang saja cita-cita saya jadi bupati. Kalau nggak jadi bupati, jadi Pak Pati, kira-kira gitu. Jadi dia jadi bupati pasti. Itu, ya. Makanya orang Bali membuat pelinggihan taksu. Kira-kira gitu. Ya, spirit orang Belanda apa? Kalau nilai-nilai orang Belanda kita jadikan spirit, apa spirit orang Belanda? Okta tahu nggak? Devi tahu. Cantika bagi orang Belanda tahu nggak spirit orang Belanda? Okta lahir di mana Okta? Di Tanjung. Apa Pak? Okta lahir di mana? Saya contoh aja. Okta lahir di mana? Lahir, lekat keluar dari vaginanya ibu. Okta gimana? Okta lahirnya di mana? Keluar dari vaginanya ibu. Okta di mana? Okta asalnya dari mana? Di Tunjung, Pak. Di Tunjung. Apa spirit Tunjung? Apa spirit desa Tunjung? Nggak ngerti loh Pak. Apa spiritnya? Bayu lahir di mana Bayu? Di kok Singaraja. Singaraja. Bagi Bayu apa spirit Singaraja? Mungkin spirit Singaraja adalah lambangnya tuh Pak ya. Singa dan raja itu. Raja singa yang pakai sayap tuh nggak? Raja singa itu penyakit laki-laki Bayu. Spilis itu raja singa. Maksud saya singa yang pakai sayap, singa bersayap gitu. Ya, mungkin ada semangat spiritnya. Karena kan apa-apa dilambangkan Singaraja kan kekuatannya dari kan ada spirit di sana. Ada lambang padi di sana, lambang kemakmuran. Coba Anda lihat simbol-simbol Singaraja, kan ada padi di sana, ada kemakmuran di sana, ada gunung di sana. Ya artinya begini, nilai-nilai agama, nilai-nilai lokal akan memberikan nilai-nilai spirit kepada di mana kita tinggal, di mana kita membuka usaha. Jangan lupa dengan spirit itu, kira-kira begitu. Ya, deal ya. Coba Pak kasih contoh Pak yang lebih benar Pak. Ya, saya kasih contoh satu ya, Anik pernah jatuh cinta. Pernah nih? Saya contoh aja. Anik pernah jatuh cinta atau lu Ari Anik pernah jatuh cinta nggak? Pernah, Pak. Pernah. Coba Anda ingat-ingat. Ketika Anda jatuh cinta, Anda jam 5 pagi, bangun pagi, semangat sekali, ada spirit sekali. Paham ya? Jadi dunia ini milik Anda berdua, ada spirit tinggi sekali. Ada spirit di sana. Spirit yang mana mau bangun, itu kan spirit itu. Jadi dia tidak berwujud, spirit itu.
Itu yang kita akan bahas ke depan. Ya, jadi spirit itu bisa disumbangkan oleh nilai-nilai agama. Kira-kira gitu. Jadi ingat jadi cinta ya. Contoh Santika, pernah putus cinta? Spirit bisa dilakukan motivasi, Pak. Kenapa, Pak? Pak, hubungan jatuh Spirit cinta bisa dengan bangun dikatakan pagi itu motivasi. Apa satu-satu dulu, satu-satu. Siapa Ari? hubungan jatuh cinta sama bangun jam 5 pagi itu gimana, Pak? Orang saya nggak pernah bangun jam segitu. Gini, ingat ketika Anda jatuh cinta. Ketika Anda jatuh cinta, Anda kan semangat sekali untuk hidup kan? Anda nyapu semangat, mepayang semangat, ada spirit di sana. Ingat ya, ketika jatuh cinta pertama kali itu, kita pertama kali pada pandangan setang mobil gitu. Ya, dulu kan bilang cinta pada pandangan pertama, sekarang berubah cinta pada pandangan setir mobil. Semangat kita dibuat. Ya ada spirit di sana, spirit semangat gitu. Ya contoh sama Bayu ketika lagi suka sama seseorang, ketika dia main futsal, pasti semangatnya bukan main nendang bola, karena ada pendorong di sana kira-kira. Paham ya? Paham ya Arya? Paham ya? Terus gini, Pak, spirit dari desa masing-masing tuh kayak gimana? Kurang paham sih saya. Ya. Semangatnya di desa gitu. Ya, saya kasih contoh ya. Penelitian saya di Desa Pedawo. Kira-kira ya, di Desa Pedawa. Tahu Pedawo? Bali Age. Pertanyaan besarnya adalah gini. Apakah yang menyatukan orang Pedawo? Ternyata ada spirit di sana. Spiritnya adalah ya, spiritnya satu pandangan bersama sebagai entitas Bali Age. Itu spirit orang Pedawa. Itu yang membuat orang Pedawa saling membantu, saling gotong royong. Mungkin di desanya Ari berbeda spiritnya dengan di desa Pedawa. Makanya tugas mahasiswa lah untuk mencari spirit itu, nilai-nilai lokal itu menjadi spirit. Dan berbeda-beda itu. Di desanya Angga akan berbeda dengan di desanya si Ari. Kira-kira begitu. Spiritnya berbeda. Di desanya Okta akan berbeda dengan di desanya Cantika. Spiritnya. Karena setiap wilayah mempunyai spirit yang berbeda. Yang disumbangkan oleh nilai-nilai lokal di sana. Bisa dari budaya, bisa dari agama, kira-kira begitu. Paham Ari ya? Paham, Pak. Spirit saya di desa Kalyangat ini kerajinan, Pak. Kamen tenunnya yang Ya, mungkin kain tenun, mungkin jarinya di sana yang bagus sekali. Makanya orang-orang desa di sana mungkin jarinya lebih berharga daripada kupingnya, Arif. Mengapa? Karena untuk merajut itu kan jari penting kan. Kira-kira begitu. Itu yang perlu dibedah, spirit itu. Saya sepakat dengan kata Ari itu. Orang Bali itu, kepintaran orang Bali itu ada di jari orang Bali, bukan di kepala orang Bali. Lihat nari orang Bali, ya lentik tangannya orang Bali. Itu yang membuat Bali itu merasu kira-kira gitu. Seledetan orang Bali. Makanya orang Bali itu demen nyeledet gitu loh. Kayak di Yuli itu demen nyeledet. Kayak Okta demen nyeledet. Siapa lagi? Kayaknya mobil ini nyeledet. Kira-kira gitu. Ya, ada spirit gitu. Paham Ari ya? Paham ya? Ya, itu tugas Anda ke depan nanti pada waktu ada presentasi nanti membangun nilai-nilai spirit yang ada di tempat asal Anda kira-kira. Dan itu tidak mudah dilakukan. Ya. Oke, ke sana dulu. Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya mau akhiri nih. Saya mau ketemu sama sebentar. Saya janjian dengan selingkuhan saya karena dia memberikan spirit bagi saya hari ini. Nggak ada, Pak. Ya, ada pertanyaan? Ya, sebentar saya berikan link absen, terus saya akan berikan tugas pertama bagi Anda. Tugas pertama adalah mengomentari channel saya di YouTube, judul channelnya Manajemen Spiritual.
Anda tonton itu, Anda beri kalimat di bawahnya apa yang dimaksud dengan manajemen spiritual. Tapi jangan lupa ya, like, share, dan klik tuh lonceng. Ya. Deal ya? Paham ya? Sip ya? Iya, Pak. Kita ketemu di depan ya. Ya, sebentar saya share absen sama link link film manajemen spiritual. Anda komentar di sana apa arti manajemen spiritual di bawah film itu. Kita share linknya. Ya, deal ya. Deal. Deal. Oke, kita ketemu minggu depan ya. Sip. Selamat siang, selamat pagi. Pagi, Ya. Pak. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak.